Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini di akhir pekan, kiranya kita semua di dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kekuatan baru untuk kita di hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, ada baiknya kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya dengan dua bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Di baheni idama salinma pambahenakku tujulanon tubang soon salin situtuma asawagohon habisuhon yakan habisukna jalahu bolokon rohania kaparoha sianda sida. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seperti kata orang-orang sukses mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit. Banyak orang pintar, masih banyak orang yang lebih pintar. Masih ada orang kaya, lebih banyak orang yang lebih kaya. Dan segala macamnya. Ini mau dikatakan bahwa di setiap tingkatan ada tingkatan lain. Di dalam setiap kehidupan ada kehidupan yang lain. Yang lebih luar biasa daripada yang kita rasakan. Bapak, Ibu, firman Tuhan kita hari ini mau mengantarkan kita ketika bangsa Israel di dalam masa-masa pembuangan, hidup mereka merasa dikutuki. Mereka merasa bimbang atas keberadaan Allah, sehingga mereka banyak menyembah ilah-ilah lain, menambah Tuhannya di dalam kehidupannya. Mereka bimbang atas kehidupan yang mereka rasakan. Mereka kecewa atas penderitaan yang mereka hadapi. Bahkan mereka juga tawar hati terhadap Tuhannya karena mereka terlibat dalam pembudakan yang membuat kehidupan mereka sangat tertekan. Inilah membuat mereka menyembah para ilah-ilah lain, para Tuhan yang mereka buat sendiri, seolah-olah itu adalah Tuhannya. Mereka berpikir bahwa ketika kehidupan ini, ketika hari ini, ketika beban ini ada, itu bisa dilepaskan ketika mereka pergi kepada ilah dan tuan-tuan yang lainnya. Mereka merasa bahwa Allah Israel bukan Allah yang hidup, justru Allah yang membiarkan mereka di dalam penderitaan. Inilah membuat mereka menjadi tawar hati di hadapan Allah, sehingga apapun yang mereka lihat ajaib, apapun yang mereka lihat sangat berkuasa, apapun yang mereka lihat sangat super, mereka akan menyembahnya, bahkan menganggapnya sebagai Tuhan atas kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, inilah yang mau ditekankan bahwa keajaiban dunia itu hanyalah sementara. Tetapi sang pemilik keajaiban yang sesungguhnya itu adalah Allah sendiri. Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya tidak mengalami keajaiban secara terus-menerus. Hanya keajaiban Tuhan itu memiliki proses. Hanya keajaiban Tuhan itu memiliki langkah-langkah. Kita disuruh untuk menikmati, kita disuruh untuk melihat, kita juga disuruh untuk merasakan bahwa di setiap langkah yang pelan, kencang, bahkan yang menggebu-gebu,
Tuhan tetap ada, melihat, dan juga menentukan setiap apa yang kita perlukan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, banyak orang yang tawar hati, kecut hati, bahkan orang yang merasa bimbang, bahkan kecewa kepada Allah karena dia mengalami proses yang sangat panjang. Inilah yang membuat dia tidak lagi melihat bahwa pemandangan, perdamaian, bahkan juga langkah-langkah yang telah ditentukan Allah tidak mampu lagi dinikmati. Dia hanya melihat betapa hancurnya hatinya, tetapi dia tidak mau melihat keajaiban Tuhan yang mau diceritakan dalam prosesnya. Inilah yang mau ditekankan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu, kekuatan dunia itu sementara, tetapi pemilik keajaiban itu adalah untuk selama-lamanya. Jangan tawar hati, jangan bimbang, jangan kecewa kepada Allah, apalagi kepada manusia yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa ada dan tetap ada bersama dengan kita, melewati proses-proses dan langkah-langkah yang membuat kita semakin dewasa secara iman. Tetap berpengharapan, tetap memiliki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu Tuhan, untuk kasih setia yang boleh Tuhan berikan kepada kami di hari yang baru, di akhir pekan ini. Kami sangat memuliakan Tuhan melalui nafas kehidupan dan renungan yang boleh kami dengarkan. Kiranya kami dikuatkan. Ketika kami mengalami kekecewaan, Tuhan akan menghibur kami. Ketika kami mengalami penderitaan, Tuhan akan menolong kami. Dan beban kami berat sekali kami rasakan, Tuhan akan menghibur kami. Oleh karena itu Tuhan, biarpun kami jatuh bangun di dalam penderitaan, di dalam suka dan duka, kami berharap di dalam iman kami tetap setia kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.